fungsi yang dilakukan bea cukai. Jadi teman-teman kalau bicara bea cukai itu adanya di pelabuhan-pelabuhan internasional, ya, pelabuhan-pelabuhan yang melaporkan pintu masuk perdagangan internasional sama bandara-bandara internasional, ya. Bandara-bandara internasional siapa? Kayak Soekarno-Hatta, terus kemudian Surabaya, Juanda, Bali, Jogja itu bandara internasional. Tapi kalau bandara-bandara yang taruh misalnya bandara-bandara kecil itu nggak ada pengawasan bea cukai. Kalau pelabuhan ada pelabuhan Tanjung Priok, ada pelabuhan Tanjung Mas, Tanjung Perak, Tanjung Balai Karimun, ya itu semuanya pelabuhan internasional itu pasti ada pengawasan bea cukainya. Karena ada apa? Itu adalah pintu-pintu masuk, barang yang keluar, masuk dan barang yang keluar, ya seperti itu. Nah ini eh, apa namanya eh, sekilas tentang itu apa itu kepabeanan, ya. Nah kaitannya dengan perdagangan internasional tadi saya sampaikan bahwa karena ini ada kaitannya barang keluar dan barang masuk, bahwa ini kaitannya dengan perdagangan internasional. Negara itu melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk. Negara melakukan pengawasan terhadap barang-barang keluar. Jadi perdagangan internasional itu tidak serta-merta barang itu masuk dengan semaunya sendiri, ataupun barang itu tidak serta-merta bisa keluar dengan semaunya sendiri. Contoh misalnya Dava ingin impor ban misalnya, atau mungkin pengen impor mobil. Apakah Dava bisa tiba-tiba masukin mobil melenggang kangkung di pelabuhan? Nggak bisa. Dava ketika impor mobil, Dava harus ada serangkaian prosedur yang harus dia ikuti. Selain dia menyiapkan shippingnya, dia menyiapkan kontainernya, dia harus ada apa? Izin-izin dari kementerian terkait. Terkait apa? Izin apa namanya standarisasinya, kemudian ada KIR segala macamnya, ya untuk nanti standar apa namanya selamat segala macam. Kemudian juga ada uji-ujinya dari Kementerian Perhubungan. Kemudian juga harus ada izin dari Kementerian Perindustrian, ya. Baru kemudian dari bea cukai nanti ada pembayaran bea masuk dan segala macam, ya. Itulah kaitannya dengan perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional itu tidak serta-merta perdagangan internasional itu boleh masuk sesuka hatinya, tapi ada regulasi yang mendasarinya, ya seperti itu. Sudah diajarin masalah perdagangan internasional belum teman-teman? Sudah belajar perdagangan internasional belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Belum ya? Belum, Oke. Pak. Nah, kita sekarang, nah ini tadi kepabeanan internasional, sisanya teman-teman baca ya. Saya akan jelaskan apa itu mekanisme transaksi perdagangan internasional. Ya, sebentar. Ini saya coba sebentar aja. Jadi gini teman-teman, perdagangan internasional adalah transaksi perdagangan yang melibatkan antara beberapa pihak, ya, beberapa pihak yang berbeda negara. Itulah esensi dari transaksi perdagangan internasional. Oke, let's say misalnya gini, si Rizky mau impor apa misalnya, mau impor baju dari Cina, ya. Berarti ketika Rizky akan melakukan impor baju dari Cina, itulah yang dinamakan dengan perdagangan internasional, ya. Dia melakukan transaksi perdagangan internasional. Nah, transaksi perdagangan internasional itu ada serangkaian prosedur, ya, ada serangkaian prosedur yang harus dilakukan. Ya. Nanti saya akan kasih tugas, tolong teman-teman ya buat semacam tulisan atau makalah tentang terserah esensi bea cukai di dalam perdagangan internasional, misalnya. Bisa dicatat ya, teman-teman, masalah tugasnya ya. Nanti saya Nanti kasih ya. pemberitahuan aja, Pak, di grup biar yang nggak Ya, masuk. ya oke. Nanti dibuat di grup. Nanti tolong Rizky buat di grup ya, tugasnya apa ya, gitu. Terus nanti saya jelaskan. Mekanisme perdagangan internasional itu adalah transaksi antara dua pihak. Dalam hal ini adalah ada buyer, ada seller, ya. Ada buyer, ada seller, ya. Misalnya gini,
Ketika Rizky diminta mencari impor mesin injection misalnya, Rizky sebagai pihak purchasing apa namanya pihak sebagai pihak purchasing division di perusahaannya dia, Pak Rizky, Pak Rizky tolong carikan mesin injection yang sesuai dengan spek yang kita inginkan, misalnya speknya spek A. Platform harganya misalnya $10.000. Apa yang dilakukan Rizky? Tentu yang dilakukan Rizky karena dia mendapatkan tugas untuk mengimpor barang, maka dia harus mencari yang namanya siapa yang jualan mesin tersebut. Bisa dipahami nggak? Ya, bisa dipahami? Yang saya pelan-pelan ya. Jadi Rizky akan mencari sebentar, ini aja. Saya pakai Word aja. Oke, ini ringkasan ya. Tahapan pertama, Pak, tahapan dalam transaksi. Ya, ya. Yang pertama dia ketika mendapatkan tugas, maka dia lakukan apa? Mencari list of supplier atau supplier atau penjualnya, ya kan? Si Rizky akan nyari tuh. Oh, siapa aja nih? Ketika yang jualan siapa aja dari negara mana aja, ya. Habis itu dia akan minta apa? Meminta meminta data, minta data harga dan spesifikasi barang. Meminta data harga dan sebagainya. Dari situlah nanti apa? Diperbandingkan, ya, diperbandingkan. Oh, barang A, barang B, barang yang sama, spesifikasinya sama, kok harganya beda-beda nih, ya. Dari data-data yang sudah ada tadi, ya, dari data-data yang sudah ada tadi, maka selanjutnya si Rizky apa? Membuat, buat apa? Membuat list data barang. Ya, data barang ini bisa macam-macam ya teman-teman ya. Bisa harga, supplier, kemudian spesifikasinya, kemudian jarak apa namanya biaya logistiknya. Ya, ini eh, menjadi apa namanya menjadi pertimbangan ketika si Rizky akan mengimpor barang. Oke. Nah, dari membuat list data barang segala macam, dia akan melakukan suatu yang namanya analisa. Mana sih yang kira-kira paling bagus suppliernya? Ya, maka dia akan apa? Menentukan calon suppliernya. Ya, calon supplier ini bisa satu, bisa dua, ya, bisa atau tiga. Ya, ada opsi ya, opsi supplier. Ya, nah dari opsi supplier ini, maka selanjutnya Rizky akan membuat apa? Korespondensi. Korespondensi. Dengan siapa? Calon suppliernya. Dengan kalau ke korespondensi itu si Rizky berhubungan nih misalnya dengan si Dava ataupun si eh, Fikri ataupun si siapa siapa nih yang cewek ini? Sulistiawati bisa aja ya gitu. Dari korespondensi ini ya kemudian dia melakukan yang namanya negosiasi dengan supplier. Dari negosiasi dengan supplier itulah, negosiasi ini nggak hanya dengan satu atau dua ya, tapi bisa beberapa supplier ya. Karena dia akan mencari harga yang terbaik, barang yang terbaik. Maka setelah adanya negosiasi dengan supplier, ditentukanlah, tentukanlah supplier yang paling sesuai. Kemudian deal harga, deal harga
deal harga, kemudian juga selain deal harga, kemudian deal deal adanya deal atau kesepakatan terkait apa? Terkait harga, pengiriman, ya, kemudian juga asuransi, banyak nih dealnya. Kemudian juga packagingnya, ya, macam-macam dan lain-lain ya. Itu. Udah terkait deal harga, kesepakatan, kemudian pengiriman barang, ya, pengiriman. Sorry, sorry. Deal harga, deal, kemudian masalah pembayaran. Pembayaran dalam hal invoicing segala macam. Nah, biasanya kalau masalah bicara masalah pembayaran segala macam, itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang baru kenal, biasanya menggunakan yang namanya LC atau Letter of Credit. Ya, pembayaran ini menggunakan LC atau Letter of Credit. Ya, dari pembayaran menggunakan LC ini, barulah nanti kalau sudah disepakati cara pembayarannya, barulah nanti pengiriman barang. Pengiriman barang bisa melalui kapal, ya, barang melalui kapal, kapal ataupun pesawat, ataupun tracking, tergantung dari situasinya. Ya. Pengiriman barang, berarti kalau bicara pengiriman barang, di sini ada apa aja? Ngomongin masalah logistiknya, ya, logistiknya, ya, kemudian asuransi segala macam, ya, asuransi, freight-nya dan segala macam. Oke, pengiriman barang. Terus kemudian apa? Pengurusan PIB, pengurusan PIB atau custom risk atau masalah kepabeannya. Ya, nanti kaitannya dengan pembayaran, pembayaran biaya masuk dan pajak impor. Baru kemudian izin pengeluaran dari pengeluaran dari pelabuhan atau bandara, baru kemudian pengangkutan ke gudang. Ya, ini secara garis besar ya. Secara garis besar tahapan dalam transaksi perdagangan internasional seperti ini. Seperti itu. Ini secara garis besar. Ya. Nah, ini nanti tolong teman-teman jabarkan. Ya, misalnya, oh, ini ada nanti apa namanya? Saya kasih ada YouTube-nya tuh kalau nggak salah. Apa namanya? Ini secara garis besar transaksi perdagangan internasional seperti itu. Ya. Jadi ini melibatkan apa namanya? Melibatkan dua pihak di negara yang berbeda, buyer dan supplier. Kalau yang jual beliannya sesama orang Indonesia, ya itu bukan ekspor impor. Sama kayak jualan si Dava sama Rizky, misalnya seperti itu. Jadi kalau ekspor impor itu melibatkan dua pihak di negara yang berbeda. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan teman-teman. Ada yang bertanya? Boleh silakan. Apa yang mau tanya? Apa tuh? Suaranya nggak jelas. Oh ya, kenapa Mas? Bisa. Nah, cuma gini, makanya ini tadi saya bilang, Pak, kalau pembayarannya nggak pakai letter of credit bisa nggak, Pak? Bisa. Cuma gini, letter of credit itu untuk melindungi karena ini baru pertama kali proses. Jadi gini, tadi yang tanya siapa ya? Saya nggak kelihatan di sini yang nanya siapa.
Dava. Misalnya gini, saya sama Dava baru kenal. Dava orang Cina, saya orang Indonesia. Saya baru kenal Dava, ya saya sebagai pembeli mau transfer ke Dava yang beda negara, yakin nggak? Teman-teman yakin nggak kalau baru kenalan langsung saya mau transfer? Nggak yakin, Pak. Saya yakin. Proses transfer ataupun apapun itu, nanti teman-teman akan belajar juga di ekspor impor itu cara-cara pembayaran itu ada itu. Nanti ada mekanismenya di sana, ya. Saya nanti itu yang biar diajarin sama orang lain ya, nanti akan ada di sana. Maka ketika saya nggak yakin, maka saya melakukan proses namanya LC. LC itu saya menggandeng bank. Jadi gini, si saya misalnya saya sebagai buyer importer dari Indonesia, maka saya bilang ke Mandiri, Bank Mandiri, saya mau beli barang nih dari Dava, mesin injection, harganya $10.000. Oke, Bank Mandiri tolong komunikasi sama banknya Dava yang ada di Cina, partnernya Bank Mandiri, saya akan buka LC. Maka ketika saya buka LC di Bank Mandiri, maka Bank Mandiri akan nyari partner yang di Bank Cina, Bank of Cina misalnya. Maka Dava bilang, Bank of Cina, saya ada transaksi nih sama Pak Hari di Indonesia, partnernya Bank Mandiri. Maka antar bank ini yang berhubungan. Oke, saya ngasih uang saya $10.000 ke Bank Mandiri. Nah, Dava bilang ke Bank Cina, tolong nanti komunikasi ya sama Bank Mandiri ya. Nah, kemudian Dava itu ngirim barang nih ke saya. Ngasih dokumen-dokumen segala macam, disampaikan ke Bank of Cina. Bank of Cina baru ngomong ke Bank Mandiri. Bank Mandiri ini dokumennya udah ada semua nih. Bukti-buktinya udah ada. Jadi dengan adanya letter of credit itu kayak menjamin bahwa pembayaran saya benar-benar saya bayarkan dan Dava menerima dan barangnya benar-benar dikirim sama Dava. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Pak. Jadi LC ini fungsinya untuk melindungi transaksi kita. Iya. Modelnya Karena kayak banyak. Shopee ya, Pak. Kenapa? Kayak Shopee. Shopee, Tokopedia Ya, itu rekening bersama, jadi bisa dikembalikan apabila tidak sesuai. nah itu simpelnya seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu. Kalau nggak sesuai kan duit bisa ditarik kembali. Iya, Pak. Kalau dengan LC, wah barangnya nggak sesuai nih, saya nggak mau terima. Saya nih, duit saya mau balik. Nah nanti si Bank Mandiri bilang, sorry nih Bang Cina, ini klien saya bilang barangnya nggak sesuai. Ini si Davin nipu saya, nipu Pak Hari nih. Kan bisa itu, gitu. Itu analogi yang tadi disampaikan sama Rizky, ya itu analoginya itu. Jadi fungsi dengan adanya LC itu adalah fungsi untuk melindungi. Oke? Bisa dipahami? Oke, Pak. Kalau saya transfer gimana, Pak? Ya, kalau saya udah sama Dava, udah kenal deket, saya udah tahu perusahaannya Dava, saya udah tahu kantornya Dava, dan hubungannya udah bagus, ya nggak masalah langsung transfer. Barang kirim, Pak Hari ini barang sudah saya kirim ya, udah naik di kapal, di buktinya, deh. Barang udah di atas kapal ya, oke bayar. As simple as that. Oke, bisa dipahami ya. Paham, Pak. Nah, ini kita baru ngomong pembukaan nih, ngomong kepabeanan, ngomong transaksinya. Nanti ke depannya kita akan bicara tuh, oh ternyata barang masuk itu nanti ada pengawasannya. Oh nanti harus bikin PIB. Oh ini nanti ada masuk jalur merah, jalur hijau. Oh bayar biaya masuknya berapa? Itu nanti kita belajar di kepabeanan. Ya, jadi kepabeanan itu kompleks. Nggak hanya ngomongin masalah impor barangnya, tapi nanti masalah regulasinya sekarang. Oke? Oke, Pak. Jadi mungkin ini pertemuan yang pertama buat teman-teman. Untuk tugasnya nanti saya WA aja di grup ya. Ya, Tolong Pak. kalau buat makalah, jangan ala kadarnya. Masa ada yang cuma bikin 1 halaman, 2 halaman kan malu ya mahasiswa aja yang bikin 1 halaman, 2 halaman. Kalau minimal 6 halaman, dibikin 5 atau 6 halaman. Paling nggak ada pembukaan, isi, ada kesimpulan, gitu teman-teman ya. Strukturnya gitu ya, ada pembukaan, isi, penutupan, kesimpulan. Jadi biar teman-teman enak, nanti nilainya juga enak. Kalau nilainya tugasnya ala kadarnya ya nanti saya bikinnya juga ala kadarnya. Oke gitu teman-teman, bisa dipahami? Bisa, Pak. Cukupkan sekian, mohon maaf. Jadi mungkin untuk pertemuan banyak yang nanti kita harus sesuaikan ya karena kesibukan, tapi yang pasti akan saya usahakan tetap mengajar. Oke? Oke, Ya. Pak.
Sampai ketemu teman-teman. Next untuk tugas saya ini, ingat tugas dimasukkan ke SSO, dikirim ke SSO. Pak, kalau minggu depannya belum bisa, 2 minggu ke depan nggak apa-apa. Saya tidak saklek minggu depan harus kirim nggak? Bisa 2, bisa. Yang penting teman-teman ngerjain. Oke, ya tapi jangan terus 3 bulan, 3-4 minggu baru dikirim, enggak. Paling enggak 3 minggu, 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan maksimal dikirim, ya. Baik, Pak. Gitu. Baik, Pak. Lagi, memang pertanyaan saya close sekian ya. Soalnya saya jam 5 ada undangan buka bersama dengan Australian Embassy, kebetulan wakil dubesnya sekalian perpisahan karena ada tugas yang main. Jadi apa masanya tugas sudah habis. Jadi apa namanya banyak tugas. Jadi kalau bilang ASN kerjaannya nggak ada, ternyata saya sampai jam segini masih di kantor dan kerjanya belum habis juga. Gitu. Dan mukanya muka lelah ya, nih mukanya muka lelah. Gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Saya agendakan untuk online lagi ya. Nanti Senin kita menyesuaikan lagi ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih, Pak. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.